Hai, welcome back to my another video. Kali ini aku pengen buat Hasselback potato. Jadi ini tuh teknik membuat olahan kentang panggang yang pastinya enak sekali. So, tonton videonya sampai selesai. So guys, sebelum kita mengolah kentang ini menjadi Hasselback potato, aku mau mencuci bersih kentang-kentang ini terlebih dahulu. Jadi ini nggak hanya sekedar dicuci bersih aja, tapi harus disikat. Kenapa? Karena biasanya nih, kalau misalnya kita beli kentang di pasar atau di warung, itu masih suka nempel kan tanah-tanahnya. Nah, karena kita akan mengkonsumsi kentang ini bersama kulit-kulitnya, jadi harus kita pastikan dulu tanah atau pasir yang menempel di kentangnya itu sudah benar-benar rontok gitu. Nggak mau kan makan kentang plus makan tanah. Nah, ini caranya disikat seperti ini sampai benar-benar dia bersih, tanahnya sudah tidak ada lagi, kemudian dibasuh dengan air yang mengalir seperti yang aku lakukan ini, kemudian tiriskan. So guys, di sini aku mempunyai sepasang sumpit atau chopstick. Nah, kira-kira ini untuk apa? Jadi ini tuh untuk ngebantu aku mengiris si kentangnya. Jadi yang namanya Hasselback potato itu seperti ini, gitu. Jadi sebelum dipanggang, kita harus mengiris si kentangnya ini tipis-tipis tapi tidak terputus, gitu. Nah, caranya supaya tidak terputus itu kita menggunakan bantuan sumpit nih untuk sebagai batas. Kita memotong si kentangnya atau mengiris si kentangnya. Nah, ketika si pisaunya itu mengiris kentang, jadi dia itu tidak sampai ke dasar kentangnya gitu, karena dia tertahan oleh sumpit. Nah, ini dilakukan sampai semua kentangnya diiris tipis seperti ini. Kalau misalnya kalian mau menggunakan kan ada tuh cetakan atau penggaris yang untuk menggiling cookies. Nah, itu bisa juga digunakan sebagai pembatasnya, pengganti dari sumpit. Kalau mau pakai ilmu kebatinan, mungkin boleh juga. Jadi tanpa alat bantu chopstick ataupun alat bantu garis cookies, nah itu bisa diiris sendiri, dikira-kira aja, jangan sampai putus yang penting. Nah, jadi tuh untuk Hasselback potato ini bisa dijadikan sebagai menu utama atau sebagai menu pendamping. Jadi tergantung selera aja sih. Kalau misalnya lagi nggak mau makan nasi, jadi nasinya itu bisa diganti ke kentang gitu kan. Nah, ini bisa jadi alternatif nih mengolah kentang. Kalau kentang dijadikan sup aja bosen kan, apalagi kalau misalnya hanya digoreng aja bosen kan, bentuknya gitu-gitu aja. Nah, boleh dicoba nih Hasselback potato. Nah, setelah semuanya diiris, kita mau sedikit menumis kentangnya ini. Di sini aku sudah siapkan deep fry pan dari Tefal. Kemudian ada butter. Nah, kalau misalnya nggak ada butter di rumah, jangan sedih, boleh pakai margarin, nggak apa-apa. Nah, ini aku pakai butter aja. Ini dilelehkan. Selanjutnya boleh ditambahkan minyak, bisa minyak sayur ataupun olive oil juga nggak masalah. Nah, fungsinya menambahkan minyak di sini agar butternya itu tidak gosong gitu. Sedikit aja, tidak usah banyak-banyak. Nah, ini sudah meleleh. Nah, kentang yang sudah kita iris tadi mulai deh tuh kita tumis sebentar. Nah, caranya yang kita letak di bawah itu adalah bagian kentang yang diiris. Nah, jadi yang diiris itu diletakkan di dasar pan gitu. Jadi itu dulu yang kita matangkan. Nah, ini dimasak sampai dia berwarna kecoklatan, nanti baru dibalik. Nah, di video kali ini Hasselback potato yang dasar ya. Jadi
Kalau kalian sudah bisa buat yang dasar, kalian bisa memodifikasi sesuai dengan selera kalian gitu. Jadi misalnya ditambah keju, ditambah ham, ditambah apalagi ya, sayuran atau apapun gitu, itu bisa banget gitu. Jadi yang penting bisa dulu dasarnya. Nah, ini tuh sudah mulai matang. Jadi ini tadi bagian yang ada di bawah, sekarang sudah kita balik ke atas. Sekarang saatnya kita memberikan bumbu. Apa aja sih bumbunya? Gampang sekali. Ada garam, kemudian dikasih garlic powder atau bubuk bawang putih, kemudian ada lada hitam. Selanjutnya pakai herbs, boleh pakai Italian herbs yang mix, banyak dijual di pasaran. Kemudian aku tambahkan bubuk keju. Kalau nggak mau pakai bubuk keju juga masalah, boleh pakai bubuk paprika atau nggak cabai bubuk juga boleh. Nah, ini dimasak sebentar. Selanjutnya kita siapkan pinggan tahan panas. Nah, kentang yang tadi kita tumis itu kita masukkan deh tuh ke pinggan. Nah, ini mau kita bakar. Nah, ini diolesin. Tadi kan masih ada bumbu-bumbu sisa yang ada di pan. Nah, ini diolesin aja di atasnya. Kemudian dipanggang kurang lebih 30 menit 180 derajat dan voila, selesai. Jadi aku jelasin ya, teksturnya itu dalamnya lembut, kemudian luarnya itu garing karena kan ada kulitnya kan, jadi agak-agak crunchy gitu dan rasanya pasti mantap. Nah, kalau udah kayak gini, tinggal kalian sesuaiin aja. Ini mau kalian nikmati seperti apa? Mau dibuat seperti ini aja, pakai cocolan saus tomat, saus cabai, atau seperti aku seperti ini? Ini menu makan siangku hari ini. Gimana? Menggoda gak sih? Menggoda banget ya. Silahkan dicoba di rumah ya. Nah, terima kasih sudah menonton video aku kali ini. Jangan lupa di subscribe, di like, di share, di komen. Jangan lupa juga follow akun Instagram aku @inasofianakirana. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dah.